About parts of tree. What is parts of tree? In bahasa is bagian-bagian dari pohon. Oke, langsung aja kita sweep. Next, itu ada branch. Ditambahin es itu berarti dia artinya banyak karena akhirannya ch ya, berarti dia ditambahin es. Jadi branches. Branches yang artinya itu adalah ranting. Bedanya branch itu ranting, oke? Branch. Kalau rantingnya banyak itu branches. Apa tadi branch? Ranting pohon. Oke. Next is root. Root. Apa itu root? Kalau misalnya di gambar itu adalah akar. Next ada trunk. Trunk. Repeat after me. Trunk. Apa itu trunk? Trunk itu adalah batang pohon. Next ada bark. Bark. Repeat after me. Bark. In bahasa, bark is kulit kayu atau kulit pohon. Next ada blossom. How to say it? Blossom. Blossom. Apa itu blossom? Kalau misalnya digambar itu adalah bunga pohon atau bunga-bunga yang ada di pohon tuh. Nah, jadi sebelum menjadi buah, dia menjadi bunga dulu. Oke. Selanjutnya ada crown. Crown. Repeat after Mister. Crown. Itu adalah bentuk dari pohon tersebut, dari daun-daun pohon tersebut. Dia berbentuk crown kan? Lihat tuh. Daun-daunnya dari puncak-puncaknya, ujung-ujungnya dia berbentuk crown, mahkota, yang artinya mahkota pohon. Next, ada fruit. Fruit. Tahu kan, fruit itu adalah buah, segala jenis buah ya, bukan cuman di gambar nih buah mangga contohnya. Yang terakhir itu ada leaves. Repeat after Mister. Leaves. Yang artinya dedaunan. Kalau daunnya cuma satu yaitu leaf. L-E-A-F. Kalau ini dia diganti V karena akhiran huruf F itu kalau banyak dia diganti V dan ditambahin ES atau IS, oke? Selanjutnya itu ada seed. Seed. Apa itu seed? Seed itu adalah biji ataupun benih dari tanaman. Oke, seed itu adalah biji atau benih dari tanaman. Alright, for the second material, we talk about demonstrative pronouns. So, what is demonstrative pronouns? Jadi, demonstrative pronouns itu kayak this, that, this, and those, yang artinya ini dan itu. Nah, kalau di bahasa Inggris, ini sama itu dia punya bentuk singular sama plural. Ini banyak, itu banyak, ini sedikit, itu sedikit. Nah, this, that, this, dan terakhir itu ada those. This, ini, itu, ini. Sedangkan that, itu. Tapi kalau this, itu ininya banyak. Dan those, itunya banyak. Oke? This, that, this, and those. Artinya ini dan itu. This, itu ini. That, those, itu artinya itu. This itu untuk singular atau near. Near itu dekat. Nah, jadi kita gunain this itu untuk dekat benda kita. This is burger. Singular dan dekat. And that itu ada singular plus not near. Nah, jadi kita nunjuk benda yang jauh dari kita. Contohnya di sini, that is a cloud. Nah, this ini untuk ini yang plural. Contohnya, this is are many things. Nah, this are many things. Sorry, nggak ada is ya. These are many things. Dan yang those itu untuk plural, yang that. Tapi yang banyak. Those are birds. Nah, not near, yang jauh, tidak dekat sama kita. Oke. This untuk singular, yang dekat, dan that itu singular juga tapi yang tidak dekat, not near. Near itu artinya dekat. Kalau this itu untuk plural yang dekat, sedangkan yang those itu untuk
plural yang tidak dekat juga. Sama kayak this. Oke, kita langsung coba latihan. Blank blank blank, flowers are lovely. Itu flowers, ada S-nya. Berarti dia pakai this karena bunganya itu dekat sama si cewek. Berarti dia this. Nah, these flowers are lovely. Nice. The second, is blank 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 your house? Itu nunjuk tuh rumahnya jauh. Berarti dia pakai that. Karena dia is, berarti dia pakai that. Dan itu nunjuk dia bahwa jauh, not near. So the answer is that your house? Not near. And singular. Next is blank 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 chart shows our profit. Nah, this atau this nih. Itu jawabannya this karena dia itu dekat sama orangnya dan juga dia itu bentuknya singular. Selanjutnya blank 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 cats are hungry. Nunjuknya banyak yaitu ya. Kucingnya jauh, berarti those cats are hungry. Dia plural dan not near, tidak dekat. Sampai sini paham tentang this, that, this, those? Kalau paham, Mister bakal lanjut ke materi selanjutnya. Talking flashcards. The park. Are you ready? Here we go. Slide. Slide. Prosotan. Swings. Swings. Ayunan. Fountain. Fountain. Air mancur. Merry-go-round. Merry-go-round. Tempat muter-muter. Bench. Bench. Bangku. Tree. Tree. Pohon. Monkey bars. Monkey bars. Tempat bergelantungan. Seesaw. Seesaw. Jungkat-jungkit. Jungle gym. Jungle gym. Sarang laba-laba. So, hari ini kita bakalan belajar tentang shopping grocery. Apa itu shopping grocery? Shopping grocery adalah belanja bulanan. Right, ada yang pada suka kan pergi ke pasar, pergi ke mall untuk belanja bulanan bersama ibu. See, what I have today. Miss punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I have 6 things that I need to buy in shopping grocery. First one, I have fruits. What is that? Fruits. Fruits means buah-buahan. So for example, yang mau dibeli ada apple, grape, or orange. That we call as fruits. What is that? Fruits. Good. The next one we have vegetables. Jadi setelah buah-buahan, yang dibeli selanjutnya adalah vegetables. Apa artinya? That's it, sayur-sayuran. Example, carrot. What is your favorite vegetable by the way? Don't you say that you don't like vegetable. Karena sayur-sayuran baik buat kesehatan. Jangan lupa makan buah-buah dan sayur-sayuran ya. Next we have rice. Nasi. Jadi nggak ada, Miss rasa semua yang nonton video Miss kali ini nggak ada yang nggak mau makan nasi. Benar kan? See, we have 3 is rice. Next we have egg. Eggs. And then we have fish. Fish, ikan, and the last we have milk, susu. Wow, kemarin sudah belajar sama Mr. Gio tentang harga. See, for example, when we want to buy something, so we need to know the price. So Miss already write down the price. Sudah Miss tulis harganya. So for example, you go shopping grocery. So the price is berapa ini dalam bahasa Inggris? That's it, 15,000 rupiah. Fruits, 15,000 rupiah. Vegetables, 5,000 rupiah. Rice, 10,000 rupiah. Eggs, 20,000 rupiah. Fish, 30,000 rupiah. And the last one is milk, 25,000 rupiah. Okay, that's our material today about shopping. Ya, jadi prohibition itu apa? Kalimat larangan. Di sini ada 3 cara kita membuat kalimat larangan atau 3 ciri-ciri ya. Untuk yang pertama di sini ada no plus verb 1 yang artinya no itu tidak atau jangan, dan verb 1 itu adalah kata kerja dan ditambah dengan in.
Kata kerja yang kamu dengar itu artinya sedang kita laksanakan. Jadi no smoking, jangan merokok. Berarti nggak boleh merokok. No talking, kalian, hey you guys, no talking in the class. Nah, artinya jangan berbicara. Lagi, no cheating, jangan mencontek atau jangan curang. Tapi cheat dari kata cheat. Kita smoke, talk, and cheat itu adalah verb 1 plus ing. Lanjut, kita ke yang kedua, yaitu ada don't plus verb 1 and complement. Do you know what is don't? Ya, jangan ya. Oke, kalau verb 1 itu adalah kata kerja. Nice. Sedangkan complement itu apa? Kata pelengkap. Oke. Contohnya di sini sudah bisa tulis. The first one, don't run there. Jangan lari di sana. Oke. The second one, don't cry. Yang artinya jangan nangis. Kalau misalnya ada kawan kamu nangis, kamu buat larangan ke dia. Hey, don't cry, my friends. Nah, yang ketiga, don't try it. Yang artinya jangan lakukan itu. Jangan coba-coba itu. Atau kalau misalnya mau jangan lakukan itu, dia don't do it. Jangan lakukan itu. Try ini mencoba, do ini melakukan. Lanjut di sini untuk yang ciri-ciri ketiga yaitu ada don't, be, dan ana. Apa sih ana ini? Bukan ana saya ya, itu bahasa Arab ya. Jadi ana di sini dia itu singkatan dari adjective. Apa itu adjective? Adjective itu kata sifat. Contohnya kayak handsome, tall, white, and fat, thin. Nah itu. Sedangkan yang noun, yang n itu adalah noun, sorry. Noun, apa itu noun? Itu bukan bahasa Sunda ya. Artinya apa? Jadi noun itu adalah kata benda. Contohnya kayak table, chair, what is this? Marker and whiteboard. Oke, nice. Sedangkan yang the last one ini adalah adverb. Adverb. Apa itu adverb? Adverb itu adalah kata keterangan. Jadi di sini kita pakai untuk kata keterangan tentang tempatnya, gimana misalnya ini English Academy, in the house, in the restaurant, in the hospital. Oke. Jadi di sini bisa kasih 3 contoh untuk buat don't be ana, yang artinya don't be afraid, yang artinya jangan takut. Oke. Dan yang kedua, don't be a coward, yang artinya jangan jadi pengecut, jangan jadi orang yang nggak beranian. Nah itu artinya. Atau don't be angry, atau jangan marah gitu. Don't be jealous, yang artinya sama kayak tadi, jangan marah atau jangan cemburu. Jealous di sini artinya cemburu atau iri ya, jangan iri. Oke. Nah, jadi itulah contribution dari Mr. Reza. Okay, next. The last material we will discuss about modal auxiliary verb. First or can and could. We talk about can for ability in the present. I can swim across the river. And ability for the past, I could swim across the river. Jadi can di sini untuk kemampuan di waktu yang sekarang. Sedangkan yang could itu untuk masa lampau waktu di hari kemarin. I could swim across the river in my young age. Aku bisa menyeberangi sungai ketika umur aku masih muda. Lanjut di sini ada permission for the friendly. You can use my laptop. Itu untuk giving permission. Dan untuk taking permission, can I borrow your laptop? Nah, itu untuk memberi sebuah izin. Dan can I borrow your laptop for taking permission? Itu untuk memberi izin. Nah, untuk yang permission, the could itu lebih sopan daripada si can. You could use my laptop. Kamu boleh meminjam atau menggunakan laptopku. Could I borrow your laptop? Nah, kalau could I borrow your laptop itu dia jauh lebih sopan. Bolehkah saya meminjam laptopmu? Lanjut untuk request, untuk meminta. Can you help me? Bolehkah kamu menolongku? Bisakah kamu menolongku? Dan untuk yang request jauh lebih sopan juga. Could you help me? Nah, untuk yang possibility, you can learn English easily. Yang possibility untuk yang could, she could get medical seat. Jadi possibility di sini untuk sebuah kemungkinan. Next, we talk about may and might. Di sini may itu artinya boleh, sama might juga boleh artinya. Possibilities untuk yang kemungkinan. It may rain this afternoon. Kemungkinan bakal hujan nanti siang. Sedangkan untuk yang might
possibilitiesnya itu jauh lebih sedikit. Maksudnya kesempatannya jauh malah hampir tidak terjadi. It might rain this afternoon. Kemungkinan bakal hujan. Tapi kemungkinan nggak terjadi karena mungkin masih panas gitu. Kalau untuk yang May itu kemungkinan sudah bakal terjadi. Dan lanjut untuk yang May itu ada permission. Permission di sini permintaan izin ya, sama kayak tadi. Kegunaan juga yang May hampir sama kayak yang cool, dia lebih sopan, dan request juga dia jauh lebih sopan. Nah, perbedaan di sini dia kalau May itu dipakai untuk wish, oke, untuk berharap. May God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu dan semoga kamu berada di lindungan Tuhan. Nah, seperti itu. Next, itu ada penggunaan will sama would. Untuk will itu digunakan untuk future actions atau kegiatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. He will go to college next week. Yang artinya, dia akan pergi ke kampus minggu depan. Dan they will meet us tomorrow. Mereka akan bertemu dengan kita besok. Nah, untuk yang question, he will go to the college next week. Apakah dia akan pergi ke perguruan tinggi atau ke kampus minggu depan? Dan untuk friendly request, nah di sini untuk ngajak berteman gitu. Will you help me? Apakah kamu mau menolongku? Will you drop me at the office? Apakah kamu akan mengantarkanku ke kantor? Nah, seperti itu. Dan yang lain itu ada offers maksudnya, promise sama prediction. Untuk yang offers di sini, I will prepare lunch for you. Dan untuk yang promise, I will help you. Dan untuk yang prediction itu, it will be rain soon. Prediction itu memprediksi, promise itu untuk janji, sedangkan offers itu memberi sebuah tawaran. Nah, kita lanjut untuk yang would. Itu untuk polite request. Nah, di sini permintaan yang lebih sopan dari will. Would you help me? Akankah kamu mau menolongku? Nah, dan juga untuk would itu bisa digunakan untuk past habitual action, yang artinya kegiatan yang kita lakukan di masa lampau. I will play cricket every weekend in my young age. Aku akan bermain cricket setiap minggunya pada masa mudaku. Maksudnya cricket di situ kayak sebuah sports di negara Amerika. Dan lanjut untuk preferring something. Preferring something di sini maksudnya adalah lebih menyukai. Nah, di sini I would like take tea. Aku lebih suka teh. Nah, jadi dia mau ngambil teh. Dan lanjut itu ada willingness. I would like to meet you. Apa sih artinya willingness itu? Willingness itu adalah sebuah kesediaan. Aku akan bertemu dengan kamu. Nah, hampir sama kayak janji ya. Okay, so that's all about review the second material for your final examination. Good luck for all of you guys. Thank you so much for today. See you. Oh yeah, don't forget for subscribe English Academy channel ya. Bye bye.